Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita bisa kembali lagi bertemu walaupun ke dalam keadaan online untuk kita kajian tafsir ijmali melanjutkan yang kemarin. Untuk edisi hari Jumat ini khususnya kita akan baca surat Al-Kahfi terlebih dahulu, ayat 1 sampai 10. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan kajian dari pemateri. Kita bisa mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah ماكثين فيه أبدا فينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا Allahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kita buka dengan surat Al-Kahfi yang biasanya kita baca sampai selesai, tapi untuk kali ini kita pembukaan aja ya dari ayat 1 sampai 10. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemateri Ustadz Muhammad Haris untuk melanjutkan kajian yang kemarin. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Suara bisa didengar? Cek. Bisa, Tat. Alhamdulillah, barakallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-akmalani al-mab'uthi rahmatan lil alamin. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الجماعة إن شاء الله تعالى pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan tafsir ijmali atau tafsir yang kita bahas secara mengglobal. Dan untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan kita akan masuk kepada pembahasan tafsir dari juz yang kedua, yaitu dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan surat Al-Baqarah ayat 252. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Secara umum juz kedua ini dimulai dengan membahas tentang perubahan arah kiblat, yaitu ayat ke-142 sampai dengan ayat ke-152. Yang mana di dalam menghadapi ujian berupa perubahan arah kiblat, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka mengatakan bahwasanya, atau yang mana orang-orang Yahudi dan Nasrani sedari awal mereka telah meninggalkan kiblatnya para nabi. Yang mana mereka pada asalnya mereka diperintahkan untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Baitul Maqdis. Namun banyak orang-orang Yahudi atau kebanyakan orang Yahudi dan juga orang Nasrani mereka telah meninggalkan kiblat mereka. Apa suaranya kecil ya? Sebentar. Cek. Suaranya sudah lebih jelas atau belum ini? Kalau seperti ini. Mungkin bisa agak kencang dikit, Gimana? agak keras dikit lagi. Agak keras sedikit. Apa? Ini device-nya nggak ada yang berubah, tapi mungkin mana yang lebih jelas kayak gini, Anda pakai earphone atau seperti tadi tanpa earphone? Boleh kasih feedback ya? Atau ini sudah jelas? Sudah, Tat. Sudah ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita ulangi bahwasanya manusia ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa perubahan arah kiblat itu ada beberapa sikap. Yang pertama orang Yahudi dan juga orang Nasrani, sikap mereka adalah bahwasanya mau itu dirubah ataupun tidak, sedari awal mereka sudah tidak taat kepada nabi mereka, yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel. Yang mana dari sini ada 2 kaum, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga tidak berdampak apapun perubahan arah kiblat karena sedari awal mereka sudah menyelisihi kiblat yang ditunjuk atau diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah orang kufar Quraisy, yang mana mereka mengatakan jika kiblat pertama benar, maka dia telah meninggalkan kebenaran. Yang mana jika kiblat kedua benar, maka dia sebelumnya dalam kesalahan. Maksudnya dia di sini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafirin Quraisy, mereka mengatakan, "Oh, berarti Allah ini tidak konsisten." Kata mereka seperti itu. Yang mana jika kiblat pertama, kata mereka, kalau kiblat pertama itu benar, kenapa harus pindah kedua? Dan jika kiblat kedua itu benar, loh berarti sebelumnya selama ini salah. Itu menurut mereka. Padahal para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perubahan kiblat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebenaran atau benar atau salah. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kiblat yang pertama itu perintah Allah. Kemudian kiblat yang kedua itu juga perintah Allah, yang mana ini merupakan ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apakah dia taat dengan ujian dari Allah berupa perubahan kiblat ini ataukah tidak? Ini adalah poin daripada ujian berupa perubahan arah kiblat, yang mana dari ujian ini akan tampaklah mana orang-orang yang taat dan mana orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang mana tentunya di balik perubahan kiblat terdapat banyak sekali hikmah-hikmah ya, yang ini bukan tempatnya kita membahas hal tersebut. Kemudian sikap ketiga adalah dari umat yang wasat, umat yang adil, yaitu umat Islam, yang mana umat Islam menerima apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini kebenarannya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan sebagaimana kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah.
tidak ghulu dengan cara mengatakan Allah itu tidak konsisten sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafirin Quraisy, tidak juga tafrid, ya, tidak juga menganggap enteng atau menganggap remeh sehingga mereka meninggalkan kiblat yang sudah ditentukan oleh para nabi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasara, ya, yang mana umat Islam menerima apapun perintah Allah, terima. Apapun perintah Allah, kita yakini kebenarannya tanpa harus bertanya tentang apa hikmah di balik perintah tersebut. Kenapa kita mengamalkannya? Karena itu perintah Allah. Jadi asas amal daripada umat Islam itu bukanlah hikmah, akan tetapi adalah perintah dari Allah, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 142 Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyatakan bahwasanya timur dan barat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baiknya ketika kita sedang mengkaji, ya, ketika kita sedang mengkaji tafsir ijmali khususnya, karena kita tidak akan membaca ayatnya satu persatu, para jemaah sekalian bisa sambil membuka mushaf, bisa sambil membuka Al-Qur'an khususnya yang ada terjemahnya agar bisa ikut memahami bersama-sama. Kemudian dan tidaklah perubahan kiblat ini melainkan agar apa? Agar membedakan antara orang yang memiliki rasul dan yang berpaling. Jadi di sini di antara hikmah yang terdapat dari ujian perubahan arah kiblat adalah untuk menguji mana di antara manusia yang mau taat kepada Allah dan mana di antara manusia dan Allah dan Rasulnya, dan juga mana di antara manusia yang tidak mau taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Silahkan antum sekalian rujuk pada ayat ke-143 dan juga ayat 177. Kemudian para jemaah, pembahasan berikutnya yaitu dari ayat 159 sampai dengan 176 adalah yang berkaitan dengan bahaya menyembunyikan ilmu. Sebelumnya kita harus pahami apa yang dimaksud bahaya dengan menyembunyikan ilmu. Yang dimaksud dengan bahaya menyembunyikan ilmu adalah ketika kita sudah tahu kebenaran, kemudian di sana ada orang yang menyelisihi kebenaran tersebut, lantas kemudian kita bukannya mengingatkan dia, justru malah membela orang yang menyelisihi kebenaran tersebut. Bukannya kita sampaikan kepada mereka kebenaran, bukannya kita sampaikan kepada manusia kebenaran, justru kita malah menyibukkan diri atau justru kita malah membela yang menjadi lawan daripada kebenaran tersebut. Ini yang dimaksud dengan bahaya atau yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu. Kita sudah tahu bahwasanya ini adalah al-haq. Kita sudah tahu bahwasanya ini adalah kebenaran. Bukannya kita sampaikan, malah justru kita sembunyikan. Dan itu adalah berbahaya. Sebagaimana makhluk hidup, di sini disebutkan sebagaimana makhluk hidup meminta ampunan untuk para ulama. Maksudnya adalah apa? Bahwasanya dari sini kita tahu bahwasanya para ulama selain bahwasanya mereka itu sedang menjalankan tugas Allah dan juga tugas dari Rasulullah, dari para nabinya, yaitu dari Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi lainnya, untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan ilmu, sehingga para makhluk hidup selalu meminta ampunan untuk mereka karena mereka manusia biasa yang mungkin terjatuh ke dalam kesilapan atau kesalahan. Yang mana sebaliknya ada orang-orang yang mereka itu bukannya menghormati ahli ilmu, bukannya minta ampunan untuk ahli ilmu, bukannya mendoakan ahli ilmu, justru sebaliknya mereka justru ketika kita tahu bahwasanya para ulama Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan bahwasanya makhluk hidup selalu meminta ampunan kepada para ulama, yaitu orang-orang yang menyebarkan ilmu. Maka sebaliknya makhluk hidup mereka akan selalu melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Yang maksud sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu adalah ketika kita mengetahui al-haq, ketika kita mengetahui kebenaran, justru tidak kita sampaikan atau justru kita sembunyikan atau kita pura-pura tahu bahwasanya hal itu adalah kebenaran, atau kita pura-pura tahu bahwasanya hal itu adalah kebatilan atau keburukan. Ini terdapat di dalam ayat ke-159 ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna
yaitu orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, minal bayyinat, berupa penjelasan, wal huda, dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah padahal Allah sudah sampaikan itu kepada manusia, tapi kenapa kita sembunyikan? Ya, ulaika yal'anuhumullah, sejatinya mereka itu seperti orang yang sedang melaknat Allah, sedang menghinakan Allah. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Afwan, sesungguhnya mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia, makhluk hidup yang ada di muka bumi akan melaknat mereka, mengikuti laknat Allah kepada mereka karena sebab apa? Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Kemudian, dan jika dia melakukannya untuk berkaya diri, karena kita tahu bahwasanya ada sebagian orang menyembunyikan ilmu karena apa? Karena ada timbal balik berupa dunia yang dia dapatkan. Seperti contohnya, coba kamu nggak usah ngomongin masalah ini, padahal masalah tersebut adalah kebenaran di dalam agama. Nggak usah diomongin lah, nanti kita kasih sekian. Seperti itu. Maka seakan-akan dia sedang memakan bara api. Ya. Dan Allah tidak akan berbicara dengannya. Ini adalah ancaman kalau kita, atau kalau ada di antara kita yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, karena untuk kemaslahatan duniawi, bukan karena untuk keamanan. Kalau misalnya untuk mempertahankan diri atau supaya keluarganya aman, dia tidak berbicara, bukan berarti dia tidak mengingkari kemungkaran, atau bukan karena dia ingin menyembunyikan kebenaran, namun karena ada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu amannya darah keluarga, amannya kehormatan keluarga. Ya, misalkan di tempat tersebut dia tidak bisa sampaikan kebenaran, maka itu lain ceritanya. Yang diancam di sini seakan-akan memakan bara api, kemudian Allah mengancam tidak akan mengajak dia bicara pada hari kiamat, yang juga tidak akan mencucikannya adalah orang-orang yang menyembunyikan ilmu untuk memperkaya diri sendiri. Sebenarnya dia tahu ini A, B, C adalah kebenaran, namun dia bicara D, E, F. Kenapa? Karena dengan dia bicara DEF yang dia membicarakan selain kebenaran, dia mendapatkan cipratan dari dunia. Padahal kita tahu bahwasanya Allah mengatakan dunia ini tidaklah seberapa. Dunia ini hanyalah ibarat sayap nyamuk yang tidak lagi berharga. Dan orang tersebut, orang-orang tadi yang menyembunyikan ilmu, Allah mengancam baginya akan mendapatkan adab yang pedih. Dan para jemaah di sini juga harus memahami betul perbedaan antara ancaman dengan vonis. Orang yang mendapatkan vonis berarti dia sudah pasti masuk neraka. Sedangkan kalau ancaman seperti kita mengatakan barang siapa mencuri maka nanti akan dihukum. Kata-kata akan dihukum itu bukan berarti dia sudah pasti akan dihukum, melainkan kalau dia melakukan pencurian tersebut barulah akan dihukum. Itu yang disebut dengan ancaman. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat 178 sampai dengan 182, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang qisas, ya, menjelaskan kepada kita tentang qisas. Yang mana qisas? Qisas itu apa? Qisas itu adalah hukuman balas darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Ibaratnya kalau ada orang yang sedang berkelahi, lalu dia memutuskan tangan saudaranya, maka dibalas juga dengan dipatah atau dengan dipotong tangannya. Atau misalkan dia kisos itu ya, kisos itu misalkan dia membunuh seseorang atau menumpahkan darah seorang muslim atau menumpahkan darah seseorang, maka dihukum baginya untuk maka dia dihukum dengan cara ditumpahkan juga darahnya. Dan tentunya ini tidak sembarang orang yang melakukannya. Ini dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang di dalam hal ini. Dan juga bukan sekonyong-konyong seketika dia melakukan pembunuhan langsung dibunuh, tidak. Tetapi melalui banyak sekali proses sampai dia benar-benar diputuskan, ya, sampai dia diputuskan untuk diqisas, yaitu untuk ditumpahkan darahnya. Yang mana ini juga dengan syarat, yaitu apa? Wali dari korban, wali atau keluarga korban itu tidak memaafkannya baik dengan diat ataupun tidak. Jadi secara umum kalau terjadi pembunuhan, maka yang wajib dilakukan di dalam syariat Islam, yang wajib dilakukan bagi pelaku pembunuhan adalah pertama dikisos, yang pertama adalah dimaafkan tanpa adanya jaminan apapun. Kemudian yang kedua, ini tentunya dari pihak keluarga korban. Kalau dia maafkan ya sudah tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, dia memaafkan tapi
dengan jaminan berupa diat. Singkatnya, diat itu untuk satu orang utuh laki-laki, ya, seorang muslim, diatnya atau dendanya adalah 100 ekor onta. Yang berarti coba hitung sendiri, anggaplah pasarannya harga onta itu sekitar 40 atau 60 juta seperti itu. Hitung sendiri. Ya, itu adalah denda ketika seseorang membunuh atau menumpahkan darah seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah ketika keluarga korban tidak memaafkan, maka dijatuhkan baginya hukum qisas, dan pemerintah atau orang yang berwenang di dalam hal ini tetap meminta supaya tolong diampuni. Dan ketika memang keluarga tidak mau ampuni, barulah kemudian dihukum qisas. Ya, maka maka ketika tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban, hukumannya adalah qisas yang adil, yang mana semua manusia tidak ada perbedaan, baik itu dia orang yang punya jabatan, baik itu dia adalah orang miskin, orang kaya, semua ketika dia melakukan pembunuhan maka harus berlaku baginya hukum qisas. Di dalam Islam tidak ada yang namanya ketika dia punya, misalkan yang melakukan pembunuhan itu adalah seorang misalkan dia seorang yang punya jabatan lalu tidak dihukum, atau orang kaya, tidak ada seperti itu. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia punya jabatan ataupun hanya rakyat jelata, semuanya dikenakan hukum ini. Kemudian bagi orang yang berpikir, justru qisas ini adalah sumber kehidupan bagi manusia. Kenapa? Dengan dihidupkannya hukum qisas, maka orang atau manusia tidak akan bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa? Orang-orang mudah sekali untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Mudah sekali mereka membunuh temannya. Mudah sekali mereka melakukan perampokan, pembunuhan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kenapa? Karena pertama, beberapa pelaku atau terindikasi mereka adalah anak di bawah usia atau di bawah usia dewasa atau di bawah umur, kata istilah mereka. Dan bagi mereka anak-anak di bawah umur belum diberlakukan baginya hukum pidana, misalnya seperti itu. Dan ini tidak berlaku di dalam Islam. Mau yang melakukannya adalah anak umur 10 tahun, kalau dia membunuhnya dengan niat, benar-benar niat, atau misalkan ketika dia baru balik, ya, atau di usia 15 atau apa, tetap diberlakukan baginya hukum qisas. Dan apa tujuan diberlakukan hukum qisas adalah untuk menjaga darah kaum muslimin. Bagi sebagian orang yang mengaku sebagai pembela hak asasi manusia, misalnya, lalu mereka mengatakan bahwasanya hukuman mati itu tidak manusiawi. Ya, itu dia bicara seperti itu karena bukan bapaknya yang dibunuh, karena bukan ibunya yang dibunuh, atau bukan anaknya dia atau saudara atau saudaranya yang dibunuh. Mungkin kalau saudara dia atau bapak dia atau ibu dia yang dibunuh, pasti yang di benak dia adalah ingin membunuh siapa? Ingin membunuh orang yang sudah membunuh keluarganya tersebut. Ya, itu sama saja. Dan ini, dalam hal ini Islam justru memfasilitasi supaya tidak terjadi saling membunuh. Ketika ada yang melakukan pembunuhan, serahkan itu kepada orang yang berwenang. Lalu kemudian ketika tidak dimaafkan oleh pihak keluarga dan terbukti dia memang melakukan pembunuhan, maka harus dihukum baginya hukum qisas. Ya. Dan ini juga untuk menghindari adanya dendam satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah berkaitan dengan yang sedang kita lakukan di bulan ini, yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana di dalam ayat ke-183, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tujuan daripada kita berpuasa adalah bertakwa, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu bukanlah amaliyah zahiri, bukan amaliyah zahiri, tapi bukanlah amal zahir yang nampak atau yang kasat mata. Dari mana kita tahu bahwasanya fulan berpuasa ataupun tidak? Sehingga yang tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, ya, fa innahu li illa shaum, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, ya. Aku yang dan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberinya ganjaran. Karena kita tidak tahu bagaimana bedakan orang puasa atau tidak kalau hanya dilihat dari zahirnya saja.
Kemudian berikutnya puasa adalah ibadah yang mudah. Ya, yang mana ibadah ini, kenapa dikatakan mudah? Mudah di sini jika dibandingkan dengan kewajiban berpuasa dari umat sebelum kita. Yang mana dulu di antara tata cara berpuasa orang di zaman dulu adalah mereka berpuasa dari semenjak matahari, mereka terus akan berpuasa dari malam, mereka bangun dari tidur, mereka sudah berpuasa, kemudian terus berpuasa sampai datang malam, kemudian mereka berbuka, lalu lanjut lagi berpuasa. Ibaratnya mereka berbuka itu udah sekalian untuk sahur. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan syariat puasa untuk kita, sehingga ada waktu berbuka, ada waktu untuk sahur, dan diantaranya kita boleh makan, kita boleh mendekati istri dan seterusnya. Dan sehingga di sini dikatakan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang mudah. Kemudian hari-harinya itu sedikit, ya, ayyama ma'dudat, ya, waktunya itu sangat sedikit, yaitu hanya 30 hari saja. Yang mana udahlah sedikit, puasanya mudah. Ada pula keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu melakukan safar. Orang yang sedang sakit, orang yang safar, boleh dikasih pilihan. Kalau kuat puasa, kalau tidak puasa juga tidak masalah, dan masing-masing ada keutamaannya. Orang yang sedang safar, ya, orang yang sedang bepergian jauh, dia tidak berpuasa, tidak boleh kita hina. Tidak boleh kita rendahkan karena dia menjalankan rukhsah, menjalankan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perkataan, kok ini kemarin saya sedang safar sama seorang ustadz misalnya. Saya sedang safar bersama seorang yang kita tahu dianya orang saleh. Tapi ketika safar kok dia tidak puasa, gimana sih kok ustadz nggak puasa pas lagi safar? Nah, tidak ada perkataan-perkataan semacam itu. Kenapa? Karena untuk orang yang sedang sakit atau untuk orang yang sedang bersafar, Allah berikan kemudahan baginya untuk tidak boleh memilih untuk tidak berpuasa, dan nanti diganti pada hari lainnya. Ya, yang mana sebagaimana dikatakan sebagaimana di dalam ayat ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin kalian itu melakukan kemudahan. Allah ingin kalian ambil rukhsah kemudahan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak ingin kalian itu merasa kesulitan, sehingga syariat Islam semuanya datang dengan berbagai macam kemudahan. Kemudian selanjutnya adalah Al-Qur'an yang mulia yang datang membawa hidayah dan furqan. Apa itu furqan? Yaitu pembeda antara hak, antara kebenaran juga batil, antara kebenaran dan kesesatan. Ini turun di bulan Ramadan yang mulia, ya. Di bulan yang mulia yang bernama bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya di tengah-tengah ayat puasa, di sini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di sini membuktikan bahwasanya Quran diturunkan di bulan Ramadan. Detail sebenarnya masih banyak detail berkaitan bahwasanya Al-Qur'an diturun di bulan Ramadan, namun karena waktu kita tidak terlalu banyak, kita akan lanjutkan, ya, kecuali ada waktu lagi, ada waktu tersisa, insya Allah akan kita sampaikan. Di tengah-tengah ayat tentang puasa, kita tahu ayat ke-185 Allah bicara tentang puasa di bulan Ramadan. Ayat ke-100, kemudian berikutnya ayat ke-187 Allah juga masih bicara tentang puasa. Di antara kedua ayat ini, lihat ayat ke-186. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambamu bertanya, atau kalau hambaku bertanya padamu tentangku, yaitu tentang Allah, fa inni qarib, kabarkan, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu maha dekat. Ya, Allah itu maha dekat di atas ketinggiannya. Meskipun Allah itu maha tinggi, namun Allah itu maha dekat dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjawab doa-doa, dengan cara mendengar segala permasalahan kita, dengan cara Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan seterusnya. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'a. Yaitu kalau kalian minta sama aku, yaitu minta sama Allah, pasti akan Allah beri. Meskipun kita tahu bahwasanya cara Allah menjawab doa-doa hambanya memiliki menerima atau mengabulkan doa hambanya. Kemudian falyastajibu li wal yu'minu bi, maka jawablah panggilanku, kata Allah, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku, yaitu kepada Allah, la'allahum yarsyudun, semoga mereka berada selalu di atas petunjuk.
Ya, jadi di antara pentingnya kita berdoa adalah agar kita selalu yakini bahwasanya Allah lah yang mampu untuk melakukan segalanya. Allah lah yang mampu untuk memberikan segala urusan kita atau memberikan segala doa-doa, menjawab segala doa kita dan seterusnya. Dan ini membuktikan bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan di mana Allah mengabulkan doa-doa hambanya ketika atau di tengah bulan Ramadan. Maka dari itu kita disarankan atau kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di saat kita berpuasa, di saat kita berbuka, di saat kita sedang qiyamul lail dan seterusnya. Kemudian para jamaah, setelah kita membahas tentang bulan Ramadan, selanjutnya dari ayat ke-190 sampai dengan 195 Allah Subhanahu wa taala berbicara di sini tentang jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Jihad itu memiliki banyak makna. Dalam arti jihad itu tidak melulu tentang menumpahkan darah. Ya. Jihad tidak selalu tentang menumpahkan darah orang-orang kafir. Namun di sini jihad adalah kita ketika kita berupaya, ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan raga, baik dengan harta, baik dengan ilmu, maka ini disebut dengan jihad. Meskipun umumnya kalau kita bicara jihad, maka yang kita pahami adalah peperangan, namun sejatinya tidak. Berjihad tidak mesti berperang, ya. Berjihad tidak mesti berperang. Berjihad tidak mesti dengan cara menumpahkan darah. Dan ketika kita berjihad, kita diperintahkan untuk menjadikan niatnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat ke-190, waqatilu fi sabilillah. Ya, berperanglah kalian di jalan Allah. Dan kata-kata qatilu artinya adalah berperang. Artinya ada berjuang. Tapi apakah itu artinya membunuh? Bukan. Kata-kata qatala yuqatilu bukan berarti membunuh. Berbeda dengan qatala yaqtulu di dalam bahasa Arab. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu artinya berjuang. Artinya berperang, dan kata-kata berperang itu tidak mesti dengan cara menumpahkan darah, karena bisa juga artinya berperang melawan rasa malas, berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan kebatilan dengan cara berdakwah, berperang melawan kebodohan dengan cara kita belajar, dengan cara kita menuntut ilmu dan seterusnya. Dan di antara tujuan kita berperang, tujuan kita berjihad di jalan Allah, ya, selain bahwasanya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ke-193 Allah berfirman, waqatiluhum, perangilah mereka, perangilah orang-orang kafir. Bukan selalu dengan cara menumpahkan darah, hatta la takuna fitnah, sampai sehingga tidak terjadi fitnah di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan fitnah di muka bumi? Adalah kesyirikan, adalah kemaksiatan, adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang disebut dengan fitnah. Jadi fitnah itu artinya tidak saja berarti tuduhan dan seterusnya atau hoax dan seterusnya. Fitnah itu tergantung dengan konteksnya, artinya bisa berbeda-beda. Dan di antara arti daripada takuna fitnah, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kebatilan, adalah kemaksiatan, adalah kesyirikan dan seterusnya. Wa yakuna dinulillah, sehingga tidak ada agama yang tegak di muka bumi melainkan hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah menunjukkan bahwasanya ada dua niat kita untuk ketika berjihad, baik itu dalam proses menuntut ilmu dan seterusnya, yaitu apa? Untuk ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah untuk i'la'u kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini selanjutnya poin berikutnya adalah Al-Qur'an menekankan kepada kita untuk berlaku adil. Apa sih yang dimaksud dengan adil? Di dalam bahasa Arab, adil artinya adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang mana adil itu berarti lawan daripada zalim. Adil atau adil al-adlu lawan daripada al-zulmu, lawan daripada kezaliman. Yang mana maksud daripada adil, kita adalah berlaku sesuai pada tempatnya, tidak berlebihan juga tidak
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil dan tidak berlebihan dalam masalah apapun, khususnya yang dibahas di sini adalah masalah jihad. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam ketika melakukan jihad sebagaimana dijelaskan pada ayat yang ke 190 juga 190, yakni wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu enggak suka perbuatan perilaku atau perbuatan berlebih-lebihan. Sehingga kalau kita bicara singkat tentang hukum-hukum di dalam peperangan yang ada di dalam Islam, kaum muslimin itu tidak boleh ketika berperang, ya, ketika terjadi peperangan, kaum muslimin itu tidak boleh, misalkan tidak boleh membunuh pemuka agama. Kemudian misalkan tidak boleh membunuh tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, tidak boleh memotong pepohonan-pepohonan kecuali misalkan untuk dibutuhkan, lain cerita. Kemudian juga tidak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah dan seterusnya. Ya, ketika membunuh pun kita harus pastikan bahwasanya, ya, ketika kita sedang berperang, ya, kita bicara tentang berperang, ketika kita berperang kita tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul atau dengan sesuatu yang tidak mematikan, harus dengan sesuatu yang mematikan. Kita tidak boleh memutilasi dan seterusnya, itu adalah perbuatan berlebih-lebihan. Ya, ini juga berlaku untuk bentuk-bentuk jihad yang lainnya. Tidak boleh fudul, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, harus sesuai pada porsinya. Kemudian juga dalam berinfak, ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berinfak sebagaimana dalam ayat ke-195 di mana Allah berfirman wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan berinfaklah kalian, keluarkan harta di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan tempatkan tangan kalian menuju kebinasaan, maksudnya dengan cara berlebih-lebihan. Ya, ini adalah berkaitan dengan jihad di jalan Allah, juga di dalam yang mana jihad itu dilakukan dengan jiwa dan juga harta. Kemudian para jamaah berikutnya, ya, pembahasan berikutnya, insya Allah ini sudah menjadi akhir, bukan yang terakhir, namun bagian akhir, yaitu kita akan membahas tentang haji, yang mana haji merupakan syiar, ya, merupakan syiar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ayat ke-196 sampai dengan ayat ke-208. Yang mana selain jihad, haji juga merupakan syiar untuk meninggikan kalimat Allah. Yang mana tujuan utama dari haji adalah untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan berhaji dari awal sampai akhirnya isinya adalah zikir, isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana bentuk syiarnya? Bentuk syiarnya adalah di mana ketika datang musim haji, manusia dari segala penjuru dunia itu datang, mereka untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, untuk apa? Menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat ayat ke-196, 198, 199, 200, 201 sampai kemudian 203. Ini semuanya berbicara tentang bahwasanya haji itu isinya apa? Isinya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah Islam juga memperhatikan kehidupan dunia selain daripada kehidupan akhirat. Buktinya apa? Di ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian. Maksudnya apa? Di sini sedang berbicara tentang haji dan di sini ada perintah berbekal. Itu maksudnya apa? Berarti kita pergi melaksanakan haji itu bukan dengan modal nekat, melainkan kita harus punya bekal, ke depannya kita harus makan apa, kemudian badan kita harus dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan sakit dan seterusnya. Sedangkan nanti setelah kita mempersiapkan bekal, kemudian di tengah jalan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kehilangan bekal dan seterusnya, itu kita serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita menjawab panggilan Allah, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk memenuhi bekal dalam perjalanannya. Kemudian selanjutnya adalah mencari penghidupan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalam ayat ke-198 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Dan tidak ada masalah kalian itu mencari atau mengharapkan sesuatu dari urusan dunia dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Kemudian
selanjutnya adalah tentang meminta kebaikan dunia. Kita sering mendengar doa yang di ayat 201, itu adalah doa yang sudah sering kita hafal. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kemudian minta kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Ya, ini adalah doa yang insya Allah sudah kita hafal semuanya. Kemudian kemudian berikutnya, poin berikutnya adalah bahwasanya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhirnya itu lengkap membahas seluruh rukun Islam, dari syahadatnya, ya, dari tauhidnya, kemudian dari salatnya, kemudian dari puasanya, dari haji, dari zakatnya, semua dibahas di dalam surat Al-Baqarah. Meskipun mungkin tidak dibahas secara mendetail, karena hal-hal yang mendetailnya semua dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Yang mana di luar daripada pembahasan rukun Islam, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah juga membahas tentang jihad, membahas tentang qisas, hukum terkait wanita, dan masih banyak yang lainnya. Yang mana ini mengisyaratkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang kesempurnaan ajaran Islam, yang mana tidak ada satupun urusan manusia, baik yang berkaitan dengan akhirat maupun dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan di dalamnya. Kemudian apakah tentang dunia-dunia profesional kerja? Apakah Allah mengajarkan kita tentang potong rambut? Iya, cuma tidak disebutkan dalam Al-Qur'an secara mendetail, ada dalam hadis, ya. Kemudian misalkan detail-detail berkaitan dengan pekerjaan, urusan dunia dan seterusnya, apa dalilnya? Ada. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikr. Di sini adalah ahlu ilmi, ya. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu, ahli ilmu, suruh tanya kepada ahli ilmu. Kalau ini adalah perkara dunia, tanya kepada yang ahli dalam bidang dunia. Kalau ini adalah perkara akhirat, tanya kepada orang yang paham masalah akhirat. Jangan terbalik. Nanya tentang ikhtilaf ulama, nanya kepada petani, atau nanya kepada tukang cukur, atau nanya kepada tukang bengkel yang tidak paham dengan agama. Kecuali tukang bengkelnya ini adalah ustadz juga atau ahli agama juga, fadhol tanyakan kepada mereka. Kecuali petani ini juga dia adalah seorang ustadz, seorang ulama, silahkan tanya kepada mereka. Ya, dalam hal ini contohnya, nggak mungkin kita bertanya tentang kesehatan tapi nanya kepada tukang bengkel. Kalau nanya tukang bengkel, kita tanya tentang bagaimana kesehatan motor kita atau mobil kita, tafadhol. Tapi kalau untuk kesehatan tubuh kita, tanya ke dokter. Kecuali tukang bengkelnya itu dokter juga, itu lain cerita. Ya, barangkali ada, ya, barangkali ada dokter yang nyambi sebagai tukang bengkel, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam, untuk menjalankan agama Islam dengan totalitas, dengan menyeluruh, di mana Allah berfirman, ya, udkhulu fis ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Ini perintahnya kepada orang beriman, bukan kepada orang kafir. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu secara sempurna, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti jalannya syaitan. Jangan ikuti jalannya syaitan itu apa? Ikuti jalan hawa nafsu. Islam ajarkan begini, jalankannya begini. Kalau tidak diajarkan Islam, maka jangan diamalkan. Meskipun kita anggap perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Karena standar kebaikan di dalam Islam itu bukan standar kita, bukan standar manusia. Kalau kita gunakan standar manusia di dalam kebenaran, di dalam Islam, maka yang menjadi pertanyaan adalah yang jadi standar itu siapa? Akal siapa yang dijadikan standar? Kalau seandainya standar kebaikan dalam Islam adalah pendapat atau akal manusia, yang menjadi pertanyaan, akal siapa yang dijadikan standar? Padahal akal satu dengan lain berbeda. Bahkan Islam saja ketika sudah menjelaskan ayat Al-Quran, yang mana di sana ada ayat-ayat yang mudah kita pahami, di antara para ulama saja banyak perbedaan ketika memahami beberapa hukum, beberapa dalil yang berkaitan dengan hukum. Yang ini menunjukkan bahwasanya akal manusia satu dengan lain itu berbeda. Sehingga kita sebagai seorang Islam menjadikan asas, menjadikan standar kebenaran yang kita jadikan standar adalah
Islam itu sendiri beserta dengan nas-nas syar'inya yaitu Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta dengan penjelasan para ulama yang rabbani di dalam hal ini. Bukan akal manusia sebagai standar. Tidak bisa. Kok begini sih syariat Islam? Kayaknya nggak masuk akal loh, nggak bisa gitu. Islam datang dengan syariat, tugas kita adalah menjalankannya. Bukan bertanya, loh kenapa kok perintahnya gini? Apa hikmah duniawinya? Kita nggak perlu bertanya tentang hikmah. Yang pasti setiap kita melakukan perintah Allah, pasti ada kebaikan di baliknya. Ya, tugas kita hanya mengamalkannya saja. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan hukum terkait pernikahan dan talak. Singkatnya, kita akan bahas singkatnya saja. Asas pemilihan pasangan adalah agama, yang itu berarti setiap muslim ketika dia menikah, itu berarti dia sedang mengorbankan agamanya. Maksudnya apa? Kalau dia pilih pasangan yang baik, insya Allah agamanya juga akan baik. Maksudnya yang baik agamanya, insya Allah agamanya juga akan baik. Kemudian kalau dia pilih pasangan yang agamanya tidak baik, kalau dia ada upaya untuk memperbaiki agama, insya Allah juga akan baik. Ya meskipun kita bicara agama baik, itu bukan saja tentang, terus ada yang bertanya, Ustadz, ini ada akhwat menikah dengan Ustadz, tapi ternyata melakukan KDRT, atau ternyata begini dan begitu. Nah, itu bukan karena itu, karena agama dia belum diamalkan dengan sempurna, atau agama yang dia amalkan atau ilmu yang dia miliki belum membuat dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuan kita menikah adalah cari yang baik agamanya. Agar apa? Berasaskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tergantung dengan situasinya. Yang mana tujuan daripada talak atau tujuan daripada perceraian itu adalah islah, adalah untuk semisal di sana ada orang yang mengeluhkan istrinya tidak taat kepada suaminya, disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau, padahal anak sudah 3. Maka apa yang terjadi? Untuk kebaikan anak-anak, ceraikan. Untuk kebaikan dunia kita, ceraikan. Tidak masalah. Kenapa? Karena dalam hal ini dia sudah misalkan sudah tidak bisa diharapkan lagi bahwasanya dia akan menjadi baik kalau bersama kita. Dan bisa jadi setelah bercerai, kemudian wanita tadi bertaubat, lalu dia apa namanya, kembali kepada ajaran Islam. Meskipun kalau dibilang begini, loh Ustaz, gimana kalau ternyata setelah kita cerai malah dia nggak semakin baik, yaitu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah menjaga agama keluarga, ya. Kita adalah menjaga agama karena perilaku pasangan pun kita tetap diperintahkan untuk, kalau kita melihat dan tentunya ini ma'ruf, kalau kita melihat di sana sudah tidak bercerai sinya, atau kalau memang itu ada tujuan yang baiknya juga. Kalau cerainya misalkan karena bosan, nah itu baru aib, itu mana ada cerai karena bosan. Tapi kalau ternyata rasa bosan ini dapat, ya itu tidak kita benarkan. Perselingkuhan tidak kita benarkan. Cuma kalau seandainya dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan ternyata harus bercerai, dan ya tidak ada masalah, kasusnya masing-masing. Dan maka dari itu nggak bisa satu kasus disamakan dengan kasus yang lain, masing-masing ada ukurannya. Dan kemudian juga kalau ternyata bercerai dan ternyata udah punya anak, ayah daripada anak tersebut tetap wajib untuk memberi nafkah. Kemudian yang ini adalah bagian yang terakhir, yaitu kisah tentang Talut dan Jalut. Kisah Talut dan Jalut ini memiliki banyak sekali hikmah. Yang mana artinya berperang itu hanya bisa tegak di bawah pemimpin yang sah. Di mana kala itu Bani Israel sedang kehilangan pemimpin.
Lalu mereka hendak berperang dengan Jalut, ya. Atau kita kenal orang-orang Barat nyebutnya Goliat atau apapun itu, ya. Mereka tidak punya pemimpin sehingga Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui nabi yang hidup di kala itu perintahkan untuk menunjuk Talut sebagai pemimpin mereka. Barulah kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya Allah memilih pemimpin sesuai kehendaknya. Ya. Allah memilih pemimpin sesuai kehendaknya. Kita mau berusaha bagaimanapun, namun Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang terbaik. Tahu dari mana kalau bahwasanya pemimpin yang Allah pilihkan itu terbaik? Ketika dia sudah berkuasa, maka dari sini kita meyakini, oh, berarti pemimpin ini memang bukan pilihan Allah. Ingat ya, pilihan Allah itu pasti adalah baik, meskipun belum tentu baik untuk belum tentu apapun yang Allah pilih itu adalah yang terbaik, ya, terbaik. Kemudian, tapi bagaimana kalau ada pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala? Itu baik dari sisi kita harusnya introspeksi diri. Kenapa kok sampai Allah pilihkan pimpinan seperti itu? Kenapa kok sampai Allah memilihkan untuk kita pemimpin yang zalim seperti ini? Karena ada kaedah di dalam Islam atau kaedah dari para ulama yang mengatakan bahwasanya adalah kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum maksudnya apa? Kalian itu akan dipimpin oleh orang yang seperti kalian sendiri, yang di atas banyak sekali yang korupsi. Coba kita lihat masyarakat kita dulu. Kita lihat masyarakat kita dulu, apakah korupsi itu terjadi di masyarakat kita? Mudah-mudahan masih suka nyogok, masih suka korupsi, nilep harta, dan seterusnya. Kalau memang seperti itu, yang bawah-bawahnya aja suka korupsi, apalagi pemimpin yang di atasnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan Allah membuat perubahan, dan ini tidak lepas dari doa orang-orang yang saleh. Itu doa. Kita punya doa. Kalau kita punya kesempatan untuk berdoa, selalu doakan yang terbaik untuk pemimpin kita. Meskipun tidak secara spesifik, kita doakan yang terbaik. Ya, kita doakan Allahumma aslih wulata umurina. Kita nggak usah tunjuk. Misalnya kita nggak usah sebut merek dalam doa kita, nggak ada masalah. Kita doakan doa yang umum, ya Allah berilah kami pemimpin yang baik. Atau misalkan ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya, kita minta, karena kalau kita doakan kebaikan untuk mereka, kebaikannya akan kembali juga kepada kita sebagai rakyatnya. Ya, itu adalah ajaran di dalam Islam. Ya, kemudian poin berikutnya adalah bahwasanya kemenangan itu tidak diukur dengan jumlah. Ya, kemenangan tidak diukur dengan jumlah, bukan juga dengan kekuatan. Namun kemenangan itu dapat dicapai dengan keimanan dan juga kesabaran kita di dalam menjalani kehidupan, atau di dalam berdoa, dalam berusaha, dan seterusnya. Ya, barangkali ini adalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita besok hari pada tafsir dari juz yang ketiga. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada panitia, kepada MC, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kami kembalikan kepada MC. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Barakallahu fiikum. Masya Allah, jazakallahu khairan atas penyampaiannya yang luar biasa. Semoga untuk kedepannya kita masih bisa diberi keistiqomahan, bisa menyelesaikan kajian sampai ke juz 30. Buat teman, boleh banget bisa bantu share info kebaikan ini ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian, agar lebih banyak teman-teman yang lain lagi yang mendapatkan kebaikan ini. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.